Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab 2022 kategori 1 angkatan 3 Kemenak. Perkenalkan, nama saya Kristiana. Saya adalah guru ekonomi di MA Miftahul Ulum Tambak Romo, Kabupaten Pati. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 2022 angkatan ketiga kategori 1 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai penilaian UKIN di MA Miftahul Ulum Tambak Romo, Kabupaten Pati, di kelas 11 dengan materi ketenaga kerjaan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan media kartu misteri. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana? Semangat? Masih semangat? Semangat. Harus tetap semangat. Supaya lebih semangat, coba kita lakukan tepuk semangat supaya lebih semangat lagi. Semangat. 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 Kayaknya kok masih kurang semangat gitu. Coba supaya lebih semangat kalian berdiri di belakang bangku masing-masing. Kayaknya kok kurang semangat gitu. Masih pagi tapi kok kurang semangat. Coba berdiri di belakang kursi masing-masing. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu untuk memfokuskan konsentrasi kalian. Kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Kalau besar itu biasanya kalian tunjukkan dengan apa? Besar. Kalau kecil? Kecil. Semut itu? Kecil. Gajah itu? Besar. Sekarang kita balik. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Coba. Seberapa fokusnya kalian pada hari ini? Coba fokusnya kayak gimana coba? Gajah. Berarti masih ada yang kurang fokus. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut. Kurang konsentrasi. Kita ulangi lagi. Gajah. Ayo bingung. Konsentrasinya. Semut. Gajah. Semut. Masih ada yang bingung? Gajah. Semut. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sudah mulai konsentrasi. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum dimulai, Bu Kristi mau tanya, mau absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Mana buku absennya? Rama, kenapa Rama? Ada izin? Izinnya kepentingan keluarga. Oke.
Baik, semoga urusannya segera selesai dan bisa kembali belajar bersama kita. Sebelumnya, Bu Kristi sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian tentang ketenagakerjaan, kesempatan kerja, angkatan kerja dengan menyimak video. Jadi setelah ini nanti Bu Kristi akan menampilkan video tentang materi ketenagakerjaan. Kemudian kalian diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kan macam-macamnya ada banyak. Kemudian dapat menganalisa rumus tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja. Kemudian menganalisa masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kan masalah tenaga kerja di Indonesia itu kan banyak sekali, macam-macam. Kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja supaya bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan. Itu. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti Bu Kristi akan memberikan masalah dalam bentuk LKPD yang akan kalian selesaikan atau kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Gitu ya, seperti biasa. Tetapi nanti pada saat mempresentasikan, Bu Kristi akan menggunakan media namanya kartu misteri. Ada yang tahu apa kartu misteri? Penasaran dengan kartu misteri? Biar menjadi misteri terlebih dahulu. Baik anak-anak, pada masalah ketenagakerjaan ini berhubungan dengan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya, materi kita apa pada pertemuan sebelumnya? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan ekonomi? Dian? Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB suatu negara tanpa melihat besar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk? Penduduk. Jadi betul. Jadi kenaikannya itu tidak melihat berapa kenaikan jumlah penduduk, apakah jumlah penduduknya naik atau tidak. Kemudian setelah pertumbuhan ekonomi, kita mempelajari pembangunan ekonomi. Ada yang masih ingat pengertian pembangunan ekonomi? Saya Bu. Rahmania. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan BNP dan PDB pada suatu negara diiringi dengan perubahan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan masyarakat. Betul sekali. Jadi di situ diiringi dengan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan. Jadi orang gimana bisa memperoleh pendapatan? Dengan bekerja. Kalau tidak bekerja tidak bisa memperoleh pendapatan. Nah, di sini salah satu dampak dari pembangunan dan ekonomi adalah terciptanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran. Masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran nanti akan dibahas pada materi ketenagakerjaan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian simak video berikut. Video ini sudah Bu Kristi upload di channel YouTube-nya Bu Kristi. Bisa kalian lihat untuk referensi pembelajaran atau untuk belajar. Jadi kalau melihat YouTube itu jangan melihat lagu-lagu saja, tetapi juga bisa melihat video-video pembelajaran. Ada banyak video pembelajaran yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk belajar. Gitu ya. Silakan kalian cermati betul-betul, kalian simak video yang akan Bu Kristi tampilkan supaya nanti kalian bisa memahami apa itu mengenai ketenagakerjaan. Silakan disimak. Halo, selamat datang di channel Bunda Kristi. Kali ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Selamat menyimak. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013,
Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa waktu kerja. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, atau menganggur yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Terakhir, pengertian kesempatan kerja negeri maupun ke luar negeri seperti mengikuti workshop, seminar, magang, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Terima kasih sudah menyimak video materi ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Baik, itu tadi video yang sudah kalian simak. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang ketenagakerjaan? Sudah kira-kira, oh kayak gitu yang dimaksud tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, sudah ada gambaran ya? Kira-kira dari video yang Bu Klisi tayangkan tadi, ada yang mau ditanyakan atau kira-kira sudah paham semua gitu? Rizky mau bertanya? Tanya. Rizky bertanya, apakah tenaga kerja itu bagian dari angkatan kerja atau angkatan kerja yang bagian dari tenaga kerja? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, silahkan. Menurut saya tenaga kerja bagian dari angkatan kerja karena pada pengertian angkatan kerja adalah mereka yang bekerja, jadi tenaga kerja adalah bagian angkatan kerja. Ya, kurang lebihnya semacam itu. Jadi betul yang dikatakan Putri bahwa tenaga kerja itu bagian dari angkatan kerja karena dari pengertiannya saja sudah kelihatan ya bahwa angkatan kerja itu penduduk yang bekerja, sedang mencari pekerjaan atau menunggu pekerjaan itu termasuk angkatan kerja. Berarti bagian kalau bekerja sementara pengertian dari tenaga kerja adalah jadi orang atau penduduk yang melakukan pekerjaan atau melakukan produksi barang dan jasa. Jadi di sini tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan kerja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Siapa yang melakukan tenaga kerja? Ya semua penduduk yang berusia, kalau menurut undang-undang itu yang berusia antara 17 tahun sampai 60 tahun, 64 atau 60 tahun. Itu tenaga kerja. Tapi kalau angkatan kerja menurut undang-undang ketenaga kerjaan itu penduduk antara usia 15 tahun sampai 64. Jadi di sini ada space atau renggang antara 15 sampai 17. Nah, di situ nanti ada istilah bukan angkatan kerja. Siapa yang bukan angkatan kerja? Ya kalian sebagai pelajar atau ketika nanti kalian masih kuliah. Jadi kalian kalau misalkan masih kuliah tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Hanya disebut sebagai bukan angkatan kerja. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke mengerjakan LKPD atau berdiskusi melalui menyelesaikan masalah melalui LKPD. Jadi kalian silakan membentuk kelompok. Ini ber-20 karena nggak masuk satu berarti tinggal 20 orang ya. Kalau 20 berarti silakan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Bu Kristi minta mau sesuai absen atau milih sendiri? Milih sendiri ya. Yes. Yang penting di sini pembagiannya tidak boleh milih-milih. Silakan langsung berkelompok menjadi 4 kelompok. Sudah masing-masing kelompok sudah 5 orang?
Baik, Bu Kristi akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti ada permasalahan yang harus kalian pecahkan melalui literasi. Jadi kalian silakan membaca buku paket atau modul, atau kalian kan hari ini diizinkan membawa perangkat seluler atau HP. Silakan kalian browsing. Ada materi yang tidak ada atau yang tidak ada di buku, silakan kalian cari di internet. Ya. Bu Kristi bagikan ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ada 4 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama tentang pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, kemudian angkatan kerja dan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis tenaga kerja, kemudian ada upaya apa yang dilakukan, permasalahan tentang tenaga kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja. Silahkan kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian. Bu Kristi kasih waktu 20 menit. Silakan. Cari tentang masalah tenaga kerja. Bisa tadi di video juga sudah ditampilkan. Silakan dikembangkan lagi apa yang sudah ditampilkan di video tadi. Masih ada banyak masalah yang terjadi di Indonesia tentang tenaga kerja. Enda dapat nomor berapa, Enda? Kemudian nomor 4. Nomor 4 tadi tentang kualitas tenaga kerja di Indonesia. Tadi di video kan juga sudah ada. Silakan dicari lagi, dikembangkan lagi. Dapat berapa? Masih kurang? Tanya ya. Kalau kalian di menayangkan video itu kalau nggak salah video 10, jadi ya dikembangkan dari yang betul. Ya, dari yang 5, tapi beda dengan yang ditampilkan tulisan. Usahakan beda. Ya, usahakan beda. Karena masalah di Indonesia tentang tenaga kerja itu luar biasa banyak. Silakan diminimali. Kalau bisa dikembangkan dari yang sudah ditampilkan tulisan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya mau bertanya. Ya. Ini ditulis tenaga kerjanya, ditulis beserta pengertiannya, apa contohnya saja? Di LKPD instruksinya apa? Coba dibaca. Bersama tenaga kerja sama contohnya. Berarti ditulis jenisnya sama contohnya saja. Kalau kalian mau menulis beserta pengertiannya silahkan. Semakin bagus. Kelompok 1? Sudah. Berarti sudah selesai semua ya, meskipun belum ada 20 menit tapi kalian sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sekarang perhatikan Bu Kristi. Perhatikan Bu Kristi dulu. Kita lanjutkan, kalau biasanya itu kita presentasi dengan maju ke depan, menampilkan hasil diskusinya, ya kan? Nah, hari ini Bu Kristi menggunakan media namanya kartu misteri. Jadi, beda dengan biasanya. Kartu misteri ini berisi, tadi kan tanya apa itu kartu misteri gitu kan, penasaran. Bu Kristi jelaskan, kartu misteri ini nanti silahkan kalian ambil, buka satu amplop, kemudian dilihat apa isi kartu misterinya, ya. Kemudian setelah tahu apa isi misterinya, silahkan kalian pecahkan misterinya. Hasilnya silahkan kalian tempel di papan tulis ini sesuai dengan kelompoknya.
Semakin banyak misteri yang kalian selesaikan, maka poinnya juga semakin banyak. Dari setiap satu kartu misteri, Bu Kristi memberikan 10 poin. Dan di dalam kartu misteri ini, di dalam misteri-misteri ini, ada misteri keberuntungan berupa harta karun. Jadi yang beruntung akan mendapatkan harta karun, tetapi yang tidak beruntung ya harus bisa memecahkan materi. Kita mulai ya, sekarang Bu Kristi kasih kesempatan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 perwakilan satu orang maju ke depan untuk mengambil kartu misteri. Ini sudah saya acak dimanapun letaknya. Silakan, semoga beruntung satu-satu. Silakan diselesaikan. Silakan dibuka hati-hati. Harta karun, silakan langsung ditempel. Oh, nggak boleh kalau belum menempel, tidak boleh. Bentar, ini lakbannya susah. Sabar, lakbannya susah. Kalau yang beruntung dapat harta karun bisa langsung ditempel ke depan ya. Udah, silakan. Udah. Diis. Susah. Tarik. Silakan ambil. Beruntung sekali dapat harta karun, berarti nggak usah ngisi. Iya. Ntar urut. Diambil. Tarik. Ambil satu, jangan dua. Selamat dapat harta karun. Habis malah. Sudah ya, sudah tidak ada yang memegang kartu harta karun lagi? Sudah? Kelompok 1 berarti berhasil menyelesaikan, beruntung sekali kelompok 1 dapat 1, 2, pantas paling cepat. Jadi dapat harta karun langsung tempel, Kelompok 2 dapat 6, kelompok 3 5, kelompok 4 juga 5. Berarti kita mulai presentasinya dari kelompok 1 karena kelompok 1 yang paling banyak. Kemudian pada saat nanti kelompok 1 presentasi silahkan ditanggapi. Jadi poinnya selain kalian bisa menyelesaikan misteri, juga kalian berhasil menanggapi atau kalian mampu menanggapi dari yang ditampilkan oleh kelompok lain. Poinnya sama, yaitu sebesar 10. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Yang maju silakan satu saja, tapi yang lain nanti ketika ada tanggapan dari kelompok lain silakan dibantu untuk menjawab. Paham ya? Paham, kira-kira paham aturan mainnya? Silakan. Misteri yang harus dipecahkan adalah apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Bagian dari penduduk yang mampu bekerja dan menghasilkan jasa dan barang. Tanya. Silahkan ditanggapi kelompok 4. Contohnya yang tenaga kerja. Contohnya ya, seperti kuli pabrik, kuli bangunan, terus guru, dokter, dan polisi. Petani juga termasuk. Ya, silakan. Tenaga kerja menghasilkan barang dan jasa. Seperti itu, kurir, tukang ojek, terus Silakan kelompok 1 berdiskusi juga yang di tempat duduk. Betul, penjahit ya, menghasilkan jasa penjahit. Nelayan betul, menghasilkan ikan. dan juga peternak. Betul, jawabannya betul. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau menanggapi? Apa jawab? Bukan angkatan kerja. Betul sekali, dijawab sama kelompok 4, sama Riana. Mahasiswa, pelajar itu termasuk golongan bukan angkatan kerja. Gitu. Paham ya? Jadi tadi yang menanggapi adalah kelompok semua. Berarti kelompok 1 dapat 10, kelompok 2 dapat 10 karena ternyata akhirnya tadi tidak mampu. Yang menyelesaikan adalah
10 ya. 10, ini Riana juga 10. Satu aja. Lanjut ke kartu misteri yang kedua. Yang banyak lagi itu kelompok 2. Kelompok 2 ada 6. Silakan kelompok 2 untuk maju memecahkan misterinya. Membacakan misteri yang telah dipecahkan, silakan. Harta karun berapa? 20. Terus Jawaban dari misteri apa yang dimaksud ketenaga kerjaan? Segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja. Contoh dari tenaga kerja apa aja? Contohnya, ya. silakan kelompok 2 teman. Dokter dan lain-lain. Tukang pentol bisa. Ya. Sopir itu termasuk jenis tenaga kerja yang tergolong apa? Terlatih. Terlatih. Ya. Karena dia mengandalkan keahliannya dalam menyupir. Apakah sopir tidak membutuhkan SIM? Membutuhkan. Karena itu penting. Jadi Pendidikan gitu. Ya terdidik lah. Kalau SIM apakah butuh kalian kalau mau nyari SIM apakah butuh sekolah dulu? latihan menyupir. Terlatih. Oh iya Bu ya. Terlatih, betul. Ada lagi? Sudah, tadi berarti yang menanggapi kelompok 4. Terus kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 1 tadi menanggapi tidak ya? Oke, lanjut misteri selanjutnya. Selanjutnya silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil pemecahan misterinya. Semangat ya, fokus sama apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi supaya bisa menanggapi dan mendapatkan poin. Silakan untuk kelompok 3. Jawaban dari misteri berikan contoh tenaga kerja terlatih. Masak, koki, supir, tukang kayu. Ada yang mau menanggap? Ya, makanya kalau bertanya mau menanggapi silakan angkat tangan dulu. Nah, Dari tenaga kerja terlatih apa? silakan dijawab. Saya bisa menjawab. Silakan kalau mau menanggapi. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mengelola keahliannya umum melalui pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan. Ya, betul. Tapi Mengapa pengangguran di Indonesia sangat banyak? silakan dijawab mengapa pengangguran di Indonesia sangat banyak? Karena kurangnya kesempatan kerja, Karena kurangnya kesempatan kerja salah satunya, betul. terus Lanjut. kurangnya upah, Minimnya upah atau ya minimal upah, upah, masalah upah, betul. terus sekolahnya kurang tinggi. Biasanya kan membutuhkan yang sekolah tinggi seperti pabrik membutuhkan lulusan dari SMA. Bisa. Saya mau nambahin. Silahkan. Karena nambahin jawaban. Iya, silahkan. Karena benar. adanya ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Ya. Betul. Kan? Ayo, kelompok 4. Jawaban dari misteri upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu melalui pendidikan umum, Nulis kalau cepet-cepet gak bisa dibaca sendiri ya? Makanya. keterampilan khusus, pengiriman Nulis-nulis sendiri. pengiriman tenaga. Gitu. Tadi upayanya ada berapa? Ada 3. Ada yang mau menanggapi? Bersekolah atau mencari ilmu itu kurang, jadi itu yang menghambat ya, menjadi masalah ya, sehingga tenaga kerjanya menjadi tidak berkualitas. Bisa, Saya mau bertanya Bu, silakan. apa yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur? Sebenarnya minat dari seseorang tersebut, karena dalam bekerja itu biasanya dan beberapa itu dari minatnya. Dikatakan kenapa dari angkatan kerja itu
alhamdulillah misterinya terpecahkan semua ya. Selanjutnya silakan masing-masing kelompok menjumlahi. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2 dengan poin tertinggi sebesar 250. Kenapa? Karena dia tadi dapat harta karun gitu. Selamat tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah semua misteri sudah terpecahkan semua. Pembelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terlihat sekali keaktifan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, apalagi kelompok 4 ini luar biasa pertahanannya. Ya, antusias sekali. Bersemangat. Silakan kalian ambil kesimpulan dari misteri yang kalian pecahkan per kelompok. Kelompok 1 tadi berhasil memecahkan misteri apa saja? Berdiri aja biar kelihatan. Silakan berdiri, disimpulkan tadi misteri apa yang bisa dipecahkan. Kesimpulan dari misteri yang saya pecahkan tadi adalah bagian dari penduduk yang mampu bekerja dan menghasilkan jasa dan barang. Ya. Tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Betul. Kemudian kelompok 2 silakan tadi hasil pemecahan misterinya apa? Kelompok 2. Silakan berdiri dibaca. Kelompok 2 silakan. Dari kartu misteri. Iya. Ada 3 ya. Kalau kelompok 3 silakan. Misteri apa tadi? Ayo, nggak usah ribut. Pengertian kesempatan kerja, terus pengertian tidak terlatih. Apa tenaga kerja terlatih gitu loh, jangan terlatih tidak terlatih. Dan tidak terlatih. Tenaga. Oke, silakan untuk kelompok 4 tadi hasil pemecahan misterinya apa saja kesimpulannya? Berdiri. Terus masalah ketenagakerjaan, ya. Contoh tenaga kerja terdidik dan siapa yang termasuk angkatan kerja. Iya, betul sekali. Jadi pada pembelajaran hari ini kita bisa memecahkan masalah pengertian ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja, pengertian kesempatan kerja, dan pengertian angkatan kerja, kemudian bisa menganalisa jenis-jenisnya. Tadi sudah paham ya, ada yang terdidik, tidak terdidik, kemudian tidak terdidik dan tidak terlatih, kemudian upaya-upaya apa yang bisa, masalah dulu ya, masalah apa yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya tadi banyak pengangguran, kemudian banyak tenaga kerja yang tidak terlatih gitu ya. Kemudian yang terakhir mengenai upaya apa yang bisa dilakukan. Itu salah satunya dengan memperbaiki pendidikan, kemudian adanya pemerataan pendidikan. Bahkan tadi kelompok 3 memberikan pendapat bahwa bagaimana kalau sekolahnya digratis saja supaya terjadi pemerataan pendidikan, supaya tenaga kerja di Indonesia ini menjadi tenaga kerja yang terampil, menjadi tenaga kerja yang pintar, yang cerdas gitu ya, yang berkualitas. Baik anak-anak, setelah sekian dari rangkaian tadi sudah kita lalui, sekarang saatnya kalian melakukan evaluasi. Tetap duduk di kursinya masing-masing, kalian mengerjakan soal evaluasi, silakan. HP-nya disimpan
dikumpulkan? Kalau sudah bisa dikumpulkan? Karena soalnya juga Soalnya cuma sedikit. Soalnya sudah. Baik anak-anak, semua proses sudah kita lalui. Jadi sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan, tadi kan ada beberapa masalah yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya tadi mengenai kesempatan kerja. Kalau yang tidak kebagian kesempatan kerja, tidak diterima dalam kesempatan kerja, maka terjadi pengangguran. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masalah pengangguran. Masih dalam satu KD dengan ketenaga kerjaan, tetapi subbabnya adalah pengangguran. Jadi nanti bisa dipelajari terlebih dahulu apa itu tentang pengangguran. Kemudian PR atau pekerjaan rumah, tugas di rumah silakan dikerjakan halaman 54. Dikerjakan yang soal objektif saja, ditekuk biar tidak lupa. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Kristi cukupkan. Sekian dulu. Alhamdulillah menyenangkan dan Bu Kristi senang kalian itu antusias dalam pembelajaran atau pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Bu Kristi kita tutup dengan doa. Cukup mengucap alhamdulillah saja ya. Kita tutup bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.